Sekjen PBB mencap Malaysia sebabkan bencana kemanusiaan terburuk dunia di Yaman sementara Indonesia penjaga perdamaian. Indonesia kerap mengirim pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB ke berbagai negara. Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Lebanon, Sudan hingga Kongo semua di bawah bendera PBB. PBB memang tak meragukan kapabilitas pasukan penjaga perdamaian Indonesia. Pasukan penjaga perdamaian Indonesia dikenal humanis di daerah operasi sehingga PBB selalu mengandalkannya bersama kontingen negara lain. Indonesia bukan pemain baru soal pengiriman pasukan penjaga perdamaian. Sejak 1957 Indonesia sudah mengirimkan pasukan penjaga perdamaian di bawah bendera PBB. Sejak tahun 1957 sampai sekarang, Indonesia telah mengirimkan cukup banyak putra-putri terbaiknya ke MPP PBB di berbagai negara. Pada tahun 1957, diberangkatkan 599 personel infanteri yang tergabung dalam misi kontingen Garuda Kongai yang ditugaskan di Sinai, Mesir. Sampai hari ini pun, terdapat sejumlah prajurit TNI tengah bertugas sebagai anggota Konga 39 di Republik Demokratik Kongo, terang Setkap. Sampai tahun 2020 kemarin, Indonesia total mengirimkan 2.828 personel pasukan penjaga perdamaian ke PBB. Mereka ditempatkan di 8 negara yang dianggap PBB rawan akan perang. PAC Keepers Indonesia tergabung dalam 8 MPP PBB yakni UNIFIL di Lebanon, 1.254 personel, MONUSCO di Republik Demokratik Kongo, 1.044 personel, MINUSCA di Republik Afrika Tengah, 352 personel, UNAMID di Darfur Sudan, 150 personel, MINUSMA di Mali, 13 personel, UNMISS di Sudan Selatan, 7 personel, UNISFA di Abyei Sudan, Sudan Selatan, 4 personel, dan MINURSO di Sahara Barat, 4 personel, ungkapnya. PBB pada awalnya memberi tugas pasukan penjaga perdamaian Indonesia untuk memelihara situasi kondusif usai adanya gencatan senjata. Awalnya, misi pemeliharaan perdamaian memiliki tugas terbatas pada pemeliharaan gencatan senjata dan stabilisasi kondisi di wilayah konflik, bebernya. Akan tetapi setelah melihat kapabilitas dan perkembangan pasukan dari Indonesia, PBB memutuskan memperluas cakupan misinya. Kontingen Garuda mulai dipercaya mengimplementasikan perdamaian antara pihak-pihak yang bertikai. Namun dalam perkembangannya, tugas ini diperluas dengan tugas implementasi perjanjian damai di antara pihak-pihak yang berkonflik, ungkap Setkap. Bahkan ada prajurit Indonesia yang gugur saat menjalankan tugas sebagai pasukan perdamaian PBB di Kongo. Ia adalah Letkol Kaf Anumerta Gustav Adolf Manulang. Adolf Manulang gugur saat bertempur melawan pasukan pemberontak Kongo yang melakukan serangan tengah malam. Salah satu pengorbanan jiwa dimaksud adalah gugurnya Letkol Kaf Anumerta Gustav Adolf Manulang di Kongo dalam misi Konga 3 pada tanggal 24 April tahun 1963. Ketika itu almarhum memimpin unsur bantuan tempur dari Konga 3, yang terdiri dari Batalion 531 Riders, Satuan Kodam 2 Bukit Barisan, Batalion Kavaleri 7, dan unsur bantuan tempur. Almarhum gugur saat berhadapan dengan pasukan pemberontak yang tengah melakukan serangan tengah malam, jelasnya. Lain negara lain kualitas. Jika Indonesia dinobatkan PBB sebagai pasukan penjaga perdamaian, lain bagi Malaysia. Sekjen PBB mencap Malaysia, Arab Saudi, Prancis, AS dan Inggris penyebab bencana kemanusiaan di Yaman terburuk di dunia. Ya, koalisi militer negara-negara di atas membabi buta menyerang Yaman yang mengakibatkan ribuan warga sipil di sana tewas. Ekspektasi bahwa pasukan Malaysia akan diminta untuk melakukan pekerjaan kemanusiaan adalah tidak masuk akal karena Malaysia adalah bagian dari koalisi pimpinan Arab Saudi yang menyebabkan perang dan bencana kemanusiaan, yang digambarkan oleh Sekretaris Jenderal PBB sebagai yang terburuk di dunia. Beber Direktur Eksekutif PBB Erik Paulsen dikutip dari New Straits Times pada tanggal 19 Juni tahun 2018. Karena hal inilah Malaysia di mata PBB jadi jelek sementara Indonesia masih dengan kapabilitasnya sebagai negara penjaga perdamaian.